Selamat datang di tutorial basis data lanjut. Eh, Perkenalkan, saya Imamul Insani dari kelas 2 di 3 ITB dengan NRT 2103121032 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom BPCA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data warehouse dan decision support. Pokok bahasannya yang pertama yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk penunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem molang. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Berikut ini adalah tabel fakta yang mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Kemudian online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Kemudian operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan sales di tiap-tiap provinsi dan carilah 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jadi jenis query OLAP adalah yang pertama row up, kemudian drill down, dan pivoting.
maka didapatkan cross tabulation. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Select sum s.sales from sales time t sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Select sum s.sales from sales s time t dan location l, where s.time id sama dengan t.time id and s.time id sama dengan l.time id. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Berikut arsitektur dari data warehouse. Ini adalah query dan analisis, klien berasal dari kliennya. Kemudian di sini adalah data warehouse-nya, ada integrator, ada ekstraktor atau monitor di sini, kemudian di sini sumbernya. Sini juga adalah arsitektur data warehouse lagi. Sini sumber informasinya, OLTP DBMS, sumber data lainnya. Kemudian melakukan sharing, bersihkan. Maksudnya adalah melakukan penyaringan atau filter. Kemudian dilakukan pembersihan, transformasikan, kumpulkan, dan ubah. Di sini adalah server data warehouse. Kemudian ini adalah server OLAP. Dan ini kliennya. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal adalah customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek. Pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Kemudian adalah view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Kemudian ini adalah query hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausel from.
Kita sudah memasuki ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse adalah proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Kemudian kita masuk ke dalam latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performasi, banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi Queen. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta mempunyai ukuran seperti solars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension table yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait.
Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Oke, terima kasih.